Oke Tum, saya mau cerita, ini menarik sekali. Awal saya masuk politik ini menarik sekali. Ini rahasia antara saya dengan Pak Sekjen. Saya nggak pernah terpikir sama sekali Tum, gimana saya akhirnya berdiri di sini sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta dan juga jadi DPR RI. Sama sekali nggak pernah terpikir. Coba, siapa yang nyangka Tum, dulu saya penampilannya seperti ini Tum. Mungkin kalau Ketum dulu tahu saya penampilan seperti ini, waktu Mas Eko bawa saya ke Ketum, mungkin Ketum bisikin Mas Eko gini, Mas Eko, tolong usir dia dari ruangan saya. Untung Ketum nggak lihat ini. Tapi sekarang saya berada di sini udah glowing Tum. Udah yang kayak begini, nggak yang kayak tadi Tum. Tapi jujur, saya berdiri di sini semua gara-gara Sekjen. Ceritanya begini, 2016, Mas Eko Patrio menyusul saya ke Los Angeles. Memujuk saya, Uya, ayo masuk politik, ayo masuk PAN. Dan saya bilang, tidak. Saya tidak tertarik, saya tidak mau politik. Karena istri saya, Astrid bilang, awas ya, kalau lu masuk politik, gua nggak mau kenal lo lagi katanya. Katanya politik itu kejam tuh. Saya bilang enggak kata Mas Eko enggak. Tapi emang kemarin tahun lalu kejam sih tuh. Padahal, saya sarjana politik lulusan Universitas Indonesia. Walaupun ijazah saya sempat dijarah kemarin tuh. Untung dibalikin. Coba kalau nggak dibalikin hilang. Orang nuduh saya beli ijazah lagi. Untung ijazah saya dibalikin. Tapi gini tuh. Pada saat itu memang acara TV saya padat. Dari pagi sampai sore. Kayak restoran Padang pagi sore tuh. Satu episode 35 juta sampai 50 juta. Sekali dulu tuh beneran. Pagi, siang, sore, malam. Kali aja tuh 4. Kalau jadi DPR, sekali turun 35 juta keluar. Tapi nggak apa-apa, itu pengabdian tuh. Iya kan? Tapi Mas Eko bilang gini, Uya, nggak apa-apa, kamu nolak sekarang. Tapi kalau nanti berubah pikiran suatu saat, hubungi saya. Persis kayak agen asuransi lagi nawarin produk. Singkat cerita, musim COVID 2021, saya kena COVID, saya masuk rumah sakit, itu menjadikan tuh. Saya masuk rumah sakit, antara hidup atau mati tuh. Enggak nangis, lagi ketawa. Dan di situ hidup saya berubah, saya nggak tahu kenapa, saya memutuskan untuk berhenti dari semua acara TV saya, padahal rating saya lagi tinggi-tingginya. Saya berhenti, saya stop. Dan saya memutuskan untuk kerja-kerja untuk masyarakat, saya memulai membantu para pekerja migran, sejak tahun 2022, saya membuat podcast yang isinya membantu masyarakat-masyarakat lemah yang tertindas secara hukum, tapi pada saat itu pula, saya mendapatkan banyak intimidasi dari orang-orang yang terganggu oleh podcast-podcast saya tuh. Saya dilaporkan polisi, diancam dibunuh, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya istri saya bilang, udah kamu masuk sistem aja. Di situ mungkin kamu bisa lebih banyak membantu orang. Saya ingat kata Mas Eko, hubungi saya. Saya telepon Mas Eko, Mas, kita ketemu yuk. Saya kayaknya tertarik yang dulu itu loh, tapi belum tentu saya masuk ya. Kata Mas Eko, oh yuk kita ketemu Ketum. Kita ketemu Ketum, ingat Tum, di DPP. Dan singkat ceritanya, kita salaman dan Mas Eko bilang begini, enak masuk politik Uya, hidup tentram, tenang, jauh dari huru hara, nggak ada gosip, nggak ada hoax, nggak ada fitnah, dan di Partai PAN tetap bisa menghibur, bisa nyanyi, bisa joget katanya. Saya bingung, bisa joget apa maksudnya ya? Mungkin kampanye kali ya. Saya bingung, bisa joget, ini fitur atau jebakan ya? Masya Allah, netizen gara-gara joget tahun lalu tahu kan ceritanya Mas Eko? Rumah dijarah tuh. Mas, mana Mas? Tunggu dulu, belum selesai. Di mana tentramnya Mas? Di mana tenangnya? Waktu jadi artis nggak pernah ada huru hara Pak. Nggak pernah saya kena gosip. Hidup saya tenang. Tapi nggak apa-apa. Yang ngajak saya masuk partai, rumahnya dijarah juga Pak. Jadi adil ya Mas? Mas, belum selesai Mas. Tapi yang paling trauma sebetulnya istri saya. Dia nangis bukan karena barangnya hilang, tapi dia bilang rumah ini dibangun dari keringat kita. Rumah itu sudah 12 tahun dibangun, benar-benar bukan dari uang rakyat, itu dari hasil keringat saya, kerja pagi, siang, sore, malam, zaman saya masih nyuruh orang tidur. Itu Pak.
Bapak mungkin kalau tahu zaman dulu saya tukang hipnotis, Pak. Tapi alhamdulillah, saya Oktober 2024 dilantik jadi DPR RI. Dan 10 bulan kemudian, rumah saya open house dadakan tadi bulan Agustus. Dan seluruh isi rumah saya bagikan ke seluruh rakyat. Kalau itu namanya adalah target kinerja DPR, berarti saya adalah DPR RI yang paling cepat realisasi distribusinya di Senayan. Bang Habib, saya dapat penghargaan harusnya Bang, sama Mas Eko. Kita lihat siapa yang paling banyak distribusinya, Mas. Tapi sampai sekarang rumah saya belum selesai direnovasi, Tum. Hampir selesai. Kulkas belum ada, pintu hilang, TV, tempat tidur. Boleh kali, Tum. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya ingat sebuah ceramah ini serius. Saya nggak pernah menyesali semua itu. Saya ingat sebuah ceramah yang bilang isinya gini. Jangan bersedih ketika engkau dibunuh karaktermu. Jangan juga engkau berduka cita ketika tidak ada satu orang pun yang menerimamu. Itu sesungguhnya adalah cara Allah untuk menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu. Dan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Allah ingin memperlihatkan sesuatu yang dia tidak perlihatkan kepada manusia-manusia lain. Dia buat hatimu hancur seperti saya pada saat itu. Berkeping-keping, tidak ada makhluk lain di dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Mafi walbi qaudullah, dan itu saya merasakan tuh. Dan engkau suatu saat akan berada di tempat yang terpuji. Dan hari inilah saya berada di tempat yang terpuji. Sekarang saya berdiri sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Dan Mas Eko Patrio, berkat Mas Eko saya berada di sini. Saya akan lanjutkan perjuangan Mas Eko Sekjen kita sebagai Ketua PAN Jakarta. Dan kalau kita lihat karir Pak Sekjen, alhamdulillah Pak Sekjen dulu juga adalah Ketua DPW PAN Jakarta sejak 2017. Dan secara resmi kursi DPW PAN hari ini saya yang gantikan, saya tempati. Jadi Mas Eko sekarang jadi Sekjen DPP. Jadi secara teknis saya ini mewarisi kursi Mas Eko tuh. Jadi buat teman-teman yang lain paham dong. Jadi tahapan berikutnya gimana, ngerti lah ya. Iya bener kan? Kan Mas Eko dulu Ketua DPW PAN. Bercanda Mas. Ya. Dan enak, kalau di dunia artis kita syuting di studio, full AC tuh. Kalau di politik kita panas-panasan, kena matahari. Tapi nggak masalah. Saya itu, masa lalu saya waktu kecil itu, memang udah panas-panasan. Lihat kulit saya tuh, eksotis. Ini putih tua tuh, alias abu-abu. Tapi sekarang udah putihan dibanding dulu tuh. Dulu saking hitamnya saya tuh, istri saya sering nyanyiin lagunya Pasya Ungu, Kekasih Gelapku. Dan saya dulu saking pengen putihnya, saya sering mandi susu tuh. Bukan kulit saya yang putih, susunya yang hitam. Tapi berkat skincare ya udah mendingan tuh, glowing tuh. Tapi ini intinya adalah matahari buat saya adalah segalanya. Bahkan saya yakin orang tua saya memberi nama saya itu adalah doa. Nama asli saya adalah Surya Utama tuh. Surya adalah matahari. Pan. Calon sekjen. Sama kayak lambang PAN. Nanti Mas, 10 tahun lagi, tenang aja. Dan utama artinya penting tuh. Artinya, doa orang tua saya terkabul. Di Partai PAN ini alhamdulillah hari ini saya dianggap penting. Ada di sini. Memang saya tidak setampan Verrel Bramasta. Suara saya tidak sebagus Pasya Ungu. Humor saya tidak selucu Eko Patrio. Namun tekad saya sekuat ketum kita tercinta Pak Zulkifli Hasan. Tum, hari ini saya punya hadiah lagi buat ketum. Tadi ada lagu Selamat Datang, Tum. Ini ada satu lagu lagi dari saya buat ketum. Ini menceritakan kisah ketum sebelum sekarang jadi Menteri Menko Pangan dan Ketum PAN. Berhubung saya dulu seniman, ada lagu yang akan dinyanyikan oleh lebih dari 1.400 orang yang ada di sini. Pengen dengar tuh? Kita putar lagunya. Siap? Dancer siap?
Itu lagunya tuh. Dan satu hal yang saya pelajari dari Ketum adalah capek. Memang hal yang baik itu punya jabatan penting. Memang punya jabatan itu penting tuh. Tapi yang lebih penting punya jabatan untuk hal yang baik tuh. Dan dalam mengurus atau dalam menyusun kepengurusan DPW ini, saya mengikuti gaya Ketum tuh. Saya akomodir semua kader tuh. Dari pengurus-pengurus sebelumnya, karena terbukti pengurusan atau kepengurusan DPW PAN sebelumnya ini adalah terbaik tuh. Jadi sebagian besar saya ambil dari kepengurusan DPW PAN sebelumnya di bawah Mas Eko. Dan juga saya minta orang-orang kepercayaan dari seluruh anggota DPRD DKI Jakarta untuk menaruh orang-orangnya di pengurusan saya tuh. Kecuali istri saya. Saya larang tuh. Dan tidak ada satu orang pun saya menempatkan orang saya tuh. Jadi nggak ada istilah ini orang Uya, tidak ada satu orang pun. Jadi saya jamin demokrasi di DPW PAN Jakarta akan berjalan baik, tapi saya akan tetap tegas memimpin PAN Jakarta, beri kepercayaan saya penuh tuh. Insya Allah PAN Jakarta 3 besar. Semua untuk partai, tidak ada untuk kepentingan ego pribadi. Dan terakhir, PAN ini cocok buat Jakarta, Pak Gubernur. Terbukti gini, warga Jakarta butuh PAN. Kalau warga Jakarta mau cakep, pasti pakai pantun. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Coba dibalik. Jalan-jalan ke pasar cakep. Pasti dibilang Minggu kan. Kalau warga Jakarta mau refreshing ke Ancol ada 2 PAN. 1 pantai, 2 dupan. Warga Jakarta lapar, makan kue ada kue PAN, Ancol. Warga Jakarta ke Jaksel lewat patung PAN. Kalau Jakarta punya PAN gubernur namanya Pak Panomo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.